Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Baik, ini gambar dulu mantap ini. Ini sudah terekam videonya. Tinggal ini dulu. Oke, mantap. Terima kasih Pak Lurah. Memang repot Pak Lurah yang namanya buntu tuh. Baik drainase maupun kantor yang namanya buntu repot ya. Tapi ada masukan dikit Pak Lurah. Mungkin izin pembangunan ruko itu. Aku lihat yang 12 meter kalau 3 ruko. Dia memang buat jalan. Kadang ditutupnya, kadang 12 ruko itu dipanjang ini. Namun 12 ruko nak ngerok pasti kebekut satu lagi kan. Nah, maksudnya mungkin dipeta-petai lagi buat ini terjadwal. Jangan sepanjang itu, kalau sepanjang itu selesai itulah. Tapi itu lagi-lagi izin karena tanda tangan pemerintah itu bertanggung jawab sampai akhirat. Sudah itu sekali lagi informasi Pak Lurah kami ini di depan kita atau di belakang itu. Kita ini dipinjami tanah kosong Pak. Sudah digarap dimulai. Ini diinisiasi oleh Ketua Langgar kita Bapak Dwi Andi. Yo mohon kaki coba Pak Lurah lihat aku bagusnya. Jadi dimanfaatkan rencana kami itu nak buat apotek hidup atau gitu apa monopoli sama-sama. Jadi kita begitu ada hasil kita buat beramal untuk al-falah. Karena bahwasanya Langgar ini tidak ada masukan tetap. Kalau ahli-ahli yang kasih infak tidak maaf tidak lagi mungkin apa sewa ke Langgar ini. Jangan bayar Pak. Tapi kalau ada income khusus untuk jadi kalau kita nak wakaf 1.000 mungkin malu. Tapi begitu mereka ambil cabai sedikit, nah ada 10.000 tidak malu. Jadi untuk pembiayaan lalu minimal untuk listrik atau apa. Jadi mohon kiranya kalau ada program-program untuk ini karena kami ada lahan kayak itu. Mudah-mudahan lahan itu bermanfaat. Selanjutnya kita akan menggunakan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Darsono. Kami persilakan. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa bi ni'matis sihhati wal farad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Camat Kecamatan Kalidoni atau yang mewakilinya. Yang kami hormati Bapak Lurah Kelurahan Sungai Setinja Bapak Rusdi beserta staf Bapak Sahri. Yang kami hormati Bapak-bapak Ketua RT dan juga yang kami hormati Ketua Langgar atau Musolah Al-Falah beserta jajaran kepengurusannya, beserta Bapak Ibu hadirin yang insya Allah kita semua sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, di mana dengan nikmat tersebut alhamdulillah pada subuh ini kita bisa bersama-sama hadir berkumpul di tempat ini, di rumah Allah ini bersama dengan pimpinan-pimpinan kita, pimpinan kelurahan, pimpinan kecamatan. Semoga insyaallah para pimpinan-pimpinan kita diberikan selalu kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan segala urusan-urusannya, dan insyaallah apa yang dilakukan ini akan menjadi amal ibadah buat kita semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu juga kita haturkan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan buat kita semua, uswatun hasanah bagi kita semua,
Jikalau kita menginginkan diri kita dan keluarga-keluarga kita hidupnya selamat dunia, selamat akhirat, maka tak lain dan tak bukan yang harus kita contoh ialah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan kita mencontoh yang lain, mencontoh artis misalnya gitu kan, mencontoh, termasuk juga mencontoh ustaz, karena ustaz juga terkadang masih banyak salahnya juga kan, ya. Tapi mari sekali lagi kita jadikan uswatun hasanah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena memang beliau diutus oleh Allah ke muka bumi ini untuk kita, dan kita jadikan sebagai panutan suri tauladan buat kita semua. Insyaallah. Bapak Ibu hadirin yang insyaallah sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi berbahagia kita tentunya. Kita saat ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan yang banyak. Nikmat sehat, alhamdulillah tubuh kita sehat. Nikmat waktu, alhamdulillah dengan dua nikmat ini kita semua bisa berkumpul di tempat ini. Kadang kita manusia ini gerak sering lalai dengan yang dua nikmat ini. Sebagaimana baginda Rasulullah SAW juga mengatakan, ni'matani malbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat kata baginda Rasulullah SAW yang sering dilupakan oleh manusia. Sadarnya kalau nikmat ini sudah dicabut oleh Allah, sudah dikurangi oleh Allah, baru sadar bahwasanya ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa? As-sihhat wal faragh. Nikmat sehat dan juga nikmat waktu. Maka oleh karena itu sekali lagi bersyukur kita saat ini bisa mempergunakan nikmat ini bersama dengan baik, karena kita saat ini menunaikan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Dan tak lupa kita pun juga harus bersama-sama mendoakan saudara-saudara kita atau bahkan keluarga kita sendiri yang saat ini mungkin belum terbangun dari tidurnya, belum mempergunakan nikmatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuk bangun dulu, bangun. Yang belum terbangun sekali lagi bangun. Istri membangunkan suaminya, suami membangunkan istrinya jikalau masih tidur. Orang tua membangunkan anak-anaknya. Anak-anak bisa jadi membangunkan orang tuanya kalau masih tidur. Yuk bangun dulu subuh. Mari kita tunaikan tugas dan kewajiban kita untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ibadah ini merupakan salah satu wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari nikmat yang banyak sekali Allah berikan kepada kita. Jadi yang namanya syukur itu Pak Bu belum cukup kalau cuma kita ucapan baik. Alhamdulillah badan aku sehat, suami aku gawinya mantap, duitnya selalu dalam dompetnya berlipat-lipat misalnya gitu kan. Tidak butuh kata kawan kita, tidak ada butuh ya. Alhamdulillah bersyukur. Tapi syukurnya bukan cuma dengan lisannya baik, tapi bagaimana syukur itu selain dengan lisannya keluar kalimah alhamdulillah, dan selanjutnya bagaimana bisa mempergunakan nikmat itu dengan baik, dipergunakan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Banyak hartanya selain dipergunakan untuk keluarganya bisa memberikan manfaat buat orang lain. Yang banyak hartanya. Karena harta yang punya nilai itu nanti bukan harta yang kita pergunakan untuk foya-foya, bukan. Tapi yang harta yang punya nilai nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi walaupun sedikit tapi itu dipergunakan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itulah cara kita insyaallah bersama-sama mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi nikmat-nikmat yang lain subhanallah. Maka oleh karena itu sekali lagi yuk kami kembali mengingatkan yang masih tertidur belum bangun-bangun, paling kayak ngeruntuk gitu kan, berisik kan bosan lagi. Masih ngantuk habis nonton bola ya. Nak bangun-bangun kan bola biarkanlah biarkanlah. Karena memang tugas kita kan itu menyampaikan baik, masalah dia galak tidak terserah. Yang pasti kita nyampaikan balighu anni walau ayat. Sampaikan sesuatu itu walaupun sampai satu ayat. Sampaikan pokoknya. Selanjutnya masalah dia galak tidak, hidayah itu kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman yang pasti kita manusia tetap harus selalu apa? Wa tawasau bil haq wa tawasau bis. Saling ingat mengingatkan.
Karena kita ni Pak terkadang maaf manusia ni galak banyak khilaf, banyak salah, banyak lupanya. Ada juga lah lupa ke diri, bukan lupa, galak lupa ke juga, galak lupa ke tak tahu. Itu yang susahnya tadi, tak tahu. Kalau sudah ada ditegur dengan sama Allah baru tahu dia. Kemarin sombongnya disuruh sholat dan galak sholat. Kemarin waktu banyak harta, sombongnya aku. Sekarang kira maaf ekonomi turun, baru tahu. Jadi yang namanya diri kita ini malu rasanya kalau kita nak nyombongkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan cuma kepada Allah malu, kepada manusia juga seharusnya kita malu ketika kita menyombongkan diri kita. Karena merasa diri kita ini paling pintar, merasa diri kita ini paling kaya, malu kita Pak. Malu sekali. Kenapa? Karena kita ini belum tahu segala perbuatan kita, amalan kita ini apakah punya nilai di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala atau tidak. Itu yang kita tidak tahu Bapak Ibu. Maka oleh karena itu sekali lagi, mari kita lihat ke dalam diri kita, mengintrospeksi diri kita, memuhasabah diri kita, bagaimana diri kita saat ini. Kalau kita merasa Bapak Ibu, kita masih jauh dari Allah, buktinya apa? Sholat kita mungkin masih bolong-bolong. Itu berarti ciri bahwasanya kita ini masih jauh dari Allah. Karena kalau kita sudah dekat dengan Allah itu, insya Allah kita bisa menjaga sholat kita. Kenapa? Karena kita merasa kalau kita tidak sholat, takut kita akan timbul rasa khauf kita, rasa takut kita kepada Allah. Kenapa? Karena kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Muraqabah, diawasi oleh Allah. Kalau kita sudah dekat kepada Allah. Nah inilah yang akan kita sama-sama harus kita kejar. Kita kejar bagaimana kita, diri kita, keluarga kita ini insya Allah bisa selalu istiqomah di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Terutama tadi kami katakan di awal menjaga sholat kita tadi Bapak Ibu. Karena sholat ini kan memang tugas kita Pak. Inna sholata kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta. Dengan sholat ini wajib hukumnya bagi kita yang ngaku kalau kita ni wong mukmin, wong muslim, sholat. Kalau keyakinan kita kepada Allah sudah mantap Pak. Keyakinan kita kepada baginda Rasulullah SAW sudah mantap. Maka tugas yang kedua itu apa? Sholat. Bagaimana dalam hadis dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW, Bunyal Islamu ala khamsin, asyhadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salat wa ita'iz zakat wa shaum Ramadan wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi kalau kita ngaku orang Islam, paling tidak 5 ini insya Allah kita harus terapkan dalam diri kita, dalam keluarga kita. Apa tadi yang pertama tadi sudah kami katakan di awal, asyhadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kesaksian. Sudah kesaksian kita kepada Allah, kepada baginda Rasulullah. Tugas kita yang kedua apa? Wa iqamis shalah. Bagaimana kita bersama-sama selalu menegakkan sholat dalam diri kita, keluarga kita, dan berusaha mengajak lingkungan kita semuanya untuk kita bisa selalu beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita rugi kan kalau kita ada mushola dekat kita, ada masjid dekat kita, kita tidak pernah masuk. Tidak pernah masuk ke mushola, jarang datang ke mushola. Datangnya kalau lagi pas musibah baik. Pas musibah, ada musibah di rumahnya, baru datang ke mushola, ke masjid. Lapor baru, Pak, tolong Pak, ngapa keluarga aku dia meninggal misalnya. Tolong Pak, minta dibantu nyolati. Pas nak minta disolati baru manggil. Kemarin-kemarin diajak susahnya, diajak. Apalagi diajak pada subuh, diajak makan misalnya hari-hari besar, ada kati yang datang juga. Pada hari besar itu biasanya banyak pula makanannya, ada nasi minyaknya. Cuman masih yang datang itu-itulah. Sudah alhamdulillah yang biasa datangnya kenyang gitu.
Iya, yang lain biar kita kenyang ya. Kenyang perut kita, kenyang juga insya Allah hati kita mendapatkan ilmu. Cuma tidak, sekali lagi kita harus bersama-sama selalu mengajar dan mengajar. Bapak Ibu hadirin yang insya Allah sama-sama rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, itu tadi yang kedua yang harus selalu kita jaga. Bagaimana kita selalu menjaga ibadah kita, sholat kita. Kalau yang selanjutnya sudah sholat, iqamis sholat wa ita'iz zakat, menunaikan zakat itu setahun sekali wajibnya kita, harta kita. Wa shaumi Ramadan, puasa Ramadan itu setahun sekali wajibnya kita. Wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila, menunaikan ibadah haji itu wajibnya satu kali kalau kita ada rezeki harta, wajibnya. Kalau nambah boleh, tidak salah. Tapi kalau untuk sholat, khusus untuk sholat, ini bukan sekali lah juga Pak Ustaz ngomong sekali, Pak Ustaz puasa setahun sekali, sholat tidak. Jangan disamakan. Jadi sholat ini khusus, waktunya khususian, yang memang harus kita jaga benar-benar. Kenapa? Karena dengan sholat ini insya Allah kalau sholat kita bagus itu bisa yang lainnya bagus. Tadi puasanya bisa bagus. Kalau nanti menunaikan zakat-zakatnya bagus, menunaikan ibadah haji-hajinya bagus. Kenapa? Karena diawali dari sholatnya yang bagus dulu. Sholatnya bagus dulu. Nah, kalau sholatnya belum bagus, mungkin bisa jadi khawatir ibadah yang lainnya tidak bagus. Kenapa? Karena niatnya bisa jadi bukan karena Allah. Bukan karena Allah. Dia berinfak, infaknya bukan karena Allah, kepengen dipuji wong. Memang tetap bagus, dapat pahala, yang dikasih masih bersyukur. Cuma kan sayang, Bu. Sayang ketika kita memberikan sesuatu, tapi cuma dapat di dunianya bagus. Tapi di mata Allah tidak bagus. Nah, sayang yang seperti itu. Dalam kita beramal, dalam kita berbuat sayang. Maka oleh karena itu dalam kita berbuat dan beramal, sekali lagi niatkan untuk kita mencari keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Berbuat apa baik? Apalagi kaget kan, habis ini kita bergotong royong bersama, bersihkan paret-paret kita yang mungkin ada yang tersumbat, ada yang dikit, ada yang banyak. Tapi kayaknya banyak ya daripada yang dikit ya. Yuk sama-sama. Walaupun sedikit pekerjaan yang kita lakukan, tapi insya Allah ketika itu ikhlas, akan mempunyai nilai di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dan akan mendapatkan balasan yang baik buat kita. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Setiap kebaikan yang kita lakukan walaupun kecil sebesar biji zarrah, kita cuma nyabur rumput siko misalnya, tidak apa-apa. Tapi jangan bawa kira-kira baik nyabur rumput siko kan. Kalau rumputnya segumpul gitu kan, setumpuk. Nah, cabut cuma siko, yang lain tidak dicabut, protes kayak yang lain gitu. Tidak mungkin. Tapi istilahnya, tamsilahnya seperti itu Bapak Ibu. Walaupun kecil, sepele mungkin yang kita lakukan cuma nyingkirkan duri di jalan, nyingkirkan batu di jalan, disingkirkan batunya buat orang lain tenang lewatnya. Subhanallah. Ini dah kita ini terkadang jalan bagus ditambahi batu di pucuknya. Iya, tambahin batu bukan siko, panjang juga batunya, tinggi. Kalau naik lewat itu apalagi motornya buruk, bukan kalau Mercy lemah aku lewat dulu. Nah, kalau motor buruk, apalagi bawa galon ini, kasihan kadang-kadang. Iya, jadi kira-kira kalau kita lihat buat polisi di itu kan, iya, jangan pacak buat penghalang juga kalau bisa jalan yang dia juga tidak. Iya, ada yang bolong dikit, tampil, lah itu yang bagus itu tadi. Jangan sudah bagus dibuat polisi, cari jalan yang lubang-lubang dikit, jangan nunggu dari pemerintah, ya perlu jadi yang mana yang sedikit, yang banyak kira-kira rusaknya, nah itu ditambal, di semen sesak, kita sama-sama. Nah ini subhanallah, kecil memang, mungkin orang lain tidak lihat amal kita. Tidak kata yang tahu kalau cuma ngabiskan semen sesak mungkin kan, nutup tempat yang kecil, memang orang lain tidak tahu, tapi Allah tahu. Kenapa? Karena Allah menugaskan dua malaikat yang selalu mencatat perbuatan kita, amal kita, malaikat raqib, malaikat atid. Tidak pernah tidur mencatat semua amal kita. Itu walaupun kecil, sekali lagi insya Allah punya nilai di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena memang itulah yang nak kita lakukan Bapak Ibu. Selain kita beribadah kepada Allah, bagus ibadah kita. Yang kedua yang juga harus selalu kita lakukan, bagaimana kita bisa selalu beramal
beramal soleh, berbuat baik, memberikan kebaikan buat orang baik, buat orang banyak. Karena kita ini berharap, karena baginda Rasulullah SAW sendiri mengatakan kalau kita kepengen menjadi wong yang baik, maka kita harus banyak melakukan kebaikan buat orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ialah mereka yang bisa memberikan kebaikan kepada orang lain. Maka oleh karena itu yuk kaget, pas gotong royong, walaupun tadi tidak kelihatan rupa, ya kita sama-sama gayung. Tapi mungkin aku agak izin Pak. Karena kami insya Allah hari ini pagi itu ada perlombaan festival anak soleh dalam rangka Gebiar Maulid di Masjid Busra Ridwan. Kami juga mengundang Pak Lurah Pak Camat, cuman karena Pak Lurah Pak Camat di sini. Tapi kalau bisa aja sebentar jadilah setengah 8 iya, untuk bukanya baik. Di Masjid Busra Ridwan itu insya Allah ada sekitar 20 FKTPG di Kelurahan Sungai Serinca. Kalau kemarin peserta yang hadir itu yang mengikut lomba itu sekitar 400-an lebih. Jadi perkiraan yang hadir itu kalau anak nyobain 400 ditambah wong tuanya, kemungkinan hampir 1000 yang bakal datang ke Masjid Busra Ridwan itu dalam kegiatan itu. Jadi mohon maaf Bapak Lurah, Pak Camat nanti diwakilkan, mohon izin nanti mungkin kami tidak bisa hadir dalam kegiatan gotong royong. Tapi walaupun tidak hadir, bukanlah juga Ibu Merutu, yang pasti sekali lagi kita bersama-sama berusaha menjadikan diri kita ini bisa memberikan kebaikan kepada orang lain. Jadi saudara tadi Bu, tadi kami katakan di awal 2 yang harus selalu kita jaga tadi, menjaga ibadah kita kepada Allah, dan yang kedua menjaga amalan soleh kita kepada sesama manusia. Kalau 2 ini bisa kita jaga bagus, maka insya Allah Allah akan memberikan kebaikan kepada kita. Bagaimana Allah katakan, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatan. Kabarkan, beritahukan kepada mereka orang-orang yang pertama beriman, beriman kepada Allah, menjaga salatnya. Wa 'amilus shalihat, kalau sudah bagus ibadahnya kepada Allah, yang kedua juga yang harus bagus, 'amilus shalihat, amal solehnya kepada sesama manusia. Ini jangan sampai maaf kita sholatnya bagus, tapi sama tetangga masih galak boesan, masih galak benci-bencian, masih galak dendaman. Jangankan sama tetangga, sama keluarga dewek terkadang maaf tidak menjaga silaturahimnya. Sholatnya bagus memang, 5 waktunya dapat, sunnahnya dapat, tapi ketika dilihat kesehariannya dengan keluarganya, dengan tetangganya udah teguran. Nah, ini berarti rusak begitu. Ibadah yang kita lakukan itu bisa jadi nanti tidak punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi kami katakan di awal, 2 ini sekali lagi perlu selalu kita jaga. Perlu selalu kita jaga. Kenapa kita harus selalu jaga? Karena kita ini Bu maunya baik. Tapi kita tahu kita ini selain dikawal oleh 2 malaikat Allah, oleh malaikat Allah, kita juga diikuti oleh syaitan. Iblis laknatullah. Kita maunya bagus, tapi yang itu tadi, si iblis tadi tidak ikhlas kalau melihat kita ini bagus. Tidak ikhlas dia gitu lagi lemak-lemak gotong royong dibisikinya. Sudah cepatlah dikit balik udah. Pak Camat dah kata dulu. Pak Lurah bentar lagi nak balik nak kondangan balik belum. Padahal masih numpuk, baliknya belum kelihatan ya. Kalau Pak Lurah Pak Camat kan gotong royong kan di awalnya baik Pak. Ngabisinya kita. Iya. Bukannya baik Pak Camat. Ngabisinya tetap kita sama-sama pakai terus sama Pak RT kagak ngerangin itu tadi. Yang Pak Ya Bapak Ibu hadirin yang insya Allah sama-sama rahmat Allah. Jadi tadi Bu, bagus imannya, bagus juga amalnya. Insya Allah ketika kita dua-dua ini bagus, ikhlas. Jangan lupa Bu, ikhlas dalam berbuat, ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam beribadah. Insya Allah Allah akan memberikan kebaikan kepada kita semua. Bapak Ibu hadirin yang insya Allah sama-sama rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ini saja sedikit tausiah yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi semoga apa yang kami sampaikan ini bisa kita bersama-sama aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, insya Allah. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kami numpang mandi. Kalau sekiranya nanti Bapak Ibu masih senang dengan kami, insya Allah kami pasti akan datang kembali lagi. Insya Allah. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada kata-kata kami yang salah yang menyinggung perasaan hati, tolong Pak RT jangan sampaikan sama warganya yang polisi. Berarti campur berarti. Kaget Pak RT diam-diam SMS, bosan ini ngomong ngatoin, bahaya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ibu hadirin yang insyaallah sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama bermunajat bermohon kepada Allah semoga apa yang kita lakukan pada hari ini akan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan kita semua diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى درجات وتبلغنا بها أكثر غايات الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والصحة والسلامة والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اكشف عنا من البلاء والوباء والأمراض والفتن ما لا يكشف غيره. ربنا أوزئنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضى وأدخلنا في عبادك الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا تفرقا مباركا معصوما. ربنا تقبل دعاء وتقبل حاجاتنا يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi kita dengar tausiah dan berdoa, yang mana tausiah tadi bahwasanya kita tidak 99 cuma satu Pak, ada yang dua agama itu yang gereja di Sungai Jawi. Itu ujung sana Pak, ujung Mata Merah. Jadi boleh kata 1%, 0,% lah ya. Kebanyakan muslimin atau masjid dan musola muslimnya, non muslimnya berapa persen. Bapak Ibu yang saya hormati,